wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sorel Utami dengan NIM belakang 246 kelompok 3 kelas PTU B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 3 yang meliputi pertama organ eksterior, kedua organ interior, dan yang ketiga penyakit pada unggas terutama ayam. Ini adalah ayam kampung yang pejantan. Tubuhnya besar dan kakinya berwarna kuning putih. Lalu untuk jengger, cuping, dan pialnya berwarna merah dan ditutupi dengan bulu berwarna hitam. Ini adalah contoh dari ayam kampung yang betina. Badannya kecil dan bulunya dominasi warna putih. Lalu jenggernya kecil dan berwarna merah muda. Lalu untuk kakinya sendiri berwarna putih. Merupakan organ pencernaan dari ayam. Yang pertama, ayam memakan pakannya menggunakan paruh. Lalu pakan tersebut akan masuk ke dalam saluran esofagus. Ini yang di sini. Lalu setelah itu pakannya masuk ke dalam crop atau tembolok untuk dihaluskan. Lalu berikutnya masuk ke proventriculus, ini yang kecil. Lalu masuk ke ventriculus atau gizzard atau biasa disebut dengan ampela. Nah, di sini terjadi proses untuk pencernaan pakan secara mekanik dengan menggunakan batu-batu yang kecil. Lalu pakan akan masuk ke usus halus. Ini yang panjang ini. Di sini terjadi proses penyerapan nutrisi. Lalu ada percabangan usus halus, ini yang dua dinamakan dengan sekum. Lalu sisa pakan terakhir masuk ke usus besar dan dikeluarkan melalui kloaka. Respirasi dari ayam. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi merupakan jalur keluar masuknya antara oksigen dengan karbon dioksida. Lalu udara masuk ke dalam laring dan ada katup yang membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Lalu masuk ke trakea, ini adalah bagian trakea yang seperti tabung atau pipa udara untuk jalannya udara. Lalu di bagian sini ada percabangan trakea yang dinamakan dengan bronkus yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, serta berfungsi untuk menyaring udara agar bersih. Lalu ada percabangan lagi di dalam namanya bronchiolus yang berhubungan langsung dengan alveolus. Lalu di sini ada organ paru-paru, ini adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang berfungsi untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus.
Untuk organ ekskresi pada ayam sendiri terdapat sepasang organ ginjal. Ini berada di sini yang berfungsi untuk membentuk urin. Lalu urin yang telah terbentuk disalurkan melalui saluran ureter ini. Lalu selanjutnya, karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin yang terbentuk langsung masuk ke kloaka di bagian urodeum. Jadi urin yang terbentuk langsung masuk ke kloaka dan di bagian urodeum. Ini merupakan organ reproduksi dari ayam betina. Bagian pertama adalah ovarium di sini. Ini merupakan bagian penghasil dari sel telur dan hormon. Lalu bagian kedua ada saluran oviduk dari sini sampai sini. Dan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum. Fungsinya yaitu menangkap sel telur yang sudah diovulasikan dari ovarium. Lalu yang kedua ada bagian magnum sebagai penghasil sel putih telur yang prosesnya memakan waktu 2-3 jam. Lalu yang terakhir ada ismus untuk pembentukan membran kulit telur yang prosesnya terjadi sekitar 1,5 jam. Lalu untuk berikutnya adalah uterus yang membesar. Di sini terjadi proses pembentukan cangkang telur yang memakan waktu 20 jam 35 menit. Lalu berikutnya adalah vagina. Ini merupakan saluran terusan dari bagian uterus dan berfungsi sebagai alat kopulasi dari ternak betina. Lalu yang terakhir adalah kloaka untuk tempat keluarnya telur. Ini merupakan organ reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama ada sepasang testis, ini yang berwarna putih 2. Organ tersebut merupakan organ terpenting penghasil sperma dan juga hormon. Lalu yang kedua ada epididymis, ada di sini. Saluran ini melekat pada testis dan berfungsi untuk transportasi, konsentrasi, masturasi dan juga penyimpanan. Lalu yang ketiga ada saluran vas deferens yang ada di sini. Saluran ini berfungsi untuk alat transportasi. Lalu yang terakhir ada papila. Di sini alat kopulasi bagi ayam jantan. Penyakit pada unggas, khususnya pada ayam, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Lalu yang kedua ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada penyakit mikal atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir ada penyakit parasit atau penyakit yang disebabkan oleh parasit. Macam-macam penyakit pada unggas terutama pada ayam. Yang pertama ada ND atau Newcastle disease atau biasa disebut juga dengan penyakit tetelo. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ-organ pencernaan, pernafasan dan juga syaraf. Penyakit ini dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Nah, penyakit ini dapat ditandai dengan adanya pembengkakan pada kelopak mata dan juga bintik-bintik merah yang terdapat pada organ proventriculus. Untuk mengurangi penyakit ini dapat dilakukan vaksin NDIB pada umur ayam 0 sampai 1 minggu diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi yang baik. Yang kedua ada penyakit infectious bursal disease atau disingkat dengan IBD. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dan gejalanya adalah ayam lemas, sayap menggantung dan juga diare. Cara pengobatannya yaitu pemberian vitamin, multivitamin, antibiotik dan juga dengan vaksinasi. Yang ketiga ada penyakit AI atau avian influenza. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Ciri-ciri ayam yang terkena penyakit ini yaitu jengger dan bial berwarna ungu serta ngorok. Pengobatan AI dapat dilakukan dengan pemberian vitamin dan juga antibiotik. Yang terakhir ada penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan pada ayam. Bisa juga disebabkan oleh kadar amonia yang meningkat.
Gejalanya adalah infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, dan juga keluar lendir pada hidung dan mata. Lalu untuk pengobatan penyakit ini adalah manajemen liter dan sirkulasi udara yang baik. Sekian pemaparan praktikum acara 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.